Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وقال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Yang saya hormati guru kita Al-Ustaz Awan hafizullah ta'ala, dan yang saya hormati ibu-ibu, bapak-bapak, dan saudara-saudaraku sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di awal kita memuji Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita limpahan nikmat dan karunia-Nya. Di antaranya adalah nikmat Islam, dan ini adalah sebesar-besar nikmat. Karena Islam adalah satu-satunya agama di sisi Allah, dan selain orang Islam maka tempatnya adalah di neraka. Allah berfirman: Innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha. Maka kita wajib bersyukur atas nikmat Islam ini, karena apabila kita bersyukur maka nikmat ini akan dijaga oleh Allah. Dan yang kedua, apabila kita bersyukur maka Allah akan menambahkan nikmat-nikmatnya kepada kita. Wa in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Dan nikmat yang tidak kalah agungnya adalah nikmat bisa bertemu dengan bulan yang penuh dengan barokah, bulan yang penuh dengan ampunan, yang penuh dengan segudang kebaikan, bulan yang para salafus soleh, orang-orang soleh terdahulu, mereka berdoa selama 6 bulan untuk bisa berjumpa dengan bulan ini, yaitu bulan Ramadan, karena mereka mengetahui begitu besarnya keutamaan bulan Ramadan. Salawat dan salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabi kita, Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia termulia yang pernah hidup di muka bumi ini, manusia yang perkataannya wajib untuk kita ikuti, karena dengan mengikuti perkataan beliau maka itu adalah juga jalan kita untuk memasuki surga. Rasulullah bersabda di dalam riwayat yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Ahmad dan Imam Hakim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda, "Kullu ummati yadkhuluna al-jannah
illa man aba. Setiap umatku akan memasuki surga kecuali orang-orang yang enggan. Maka para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, wa man ya'ba?" Siapakah orang yang enggan ya Rasulullah? Maka Rasulullah SAW pun menjawab, "Man ata'ani dakhalal jannah." Barang siapa yang mentaati aku, kata Rasulullah, maka dia akan masuk surga. Wa man asani faqad aba. Dan barang siapa yang memaksiati aku, kata Rasulullah, maka dia adalah orang yang enggan. Ma'asyiral muslimin, semoga salawat itu bersambung kepada keluarga beliau, kepada para sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan semoga salawat itu pun bersambung kepada kita sebagai umatnya yang senantiasa mengikuti sunnah-sunnahnya sampai hari kiamat nanti. Ma'asyiral muslimin, rahimani wa rahimakumullah. Kita hidup di dunia sudahlah pasti akan diuji oleh Allah, karena memang dunia adalah tempat ujian. Karena dengan ujian itu maka Allah akan mengetahui, maka Allah akan memilih dan memilah siapakah orang-orang yang akan memasuki surganya dan siapakah orang-orang yang akan memasuki nerakanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Ankabut, Alif Lam Mim, ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Alif Lam Mim. Apakah manusia mengira mereka akan dibiarkan berkata kami beriman sementara mereka tidak akan diuji? Walaqad fatanna alladziina min qablihim, dan sungguh kami telah menguji orang-orang sebelum mereka. Fala ya'lamanna alladziina shadaqu, dan kami mengetahui, dan sungguh Allah mengetahui siapa orang-orang yang benar keimanannya, yang jujur keimanannya. Wala ya'lamanna al-kadhibin, dan siapa yang dusta keimanannya. Maka ma'asyiral muslimin, Allah pun akan terus uji hambanya dengan ujian demi ujian, terutama kepada orang-orang yang beriman. Karena dengan ujian itu akan tersaring siapakah orang-orang yang sabar di dalam menghadapi cobaan dan siapakah orang-orang yang tidak sabar di dalam menjalani cobaan. Allah berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 155, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. Dan sungguh kami akan menguji kalian. Dan khitab dari ayat ini ditujukan kepada kita semua sebagai kaum mukmin. Dan kaum mukmin pasti akan diuji dengan sedikit, hanya sedikit dari khauf, rasa takut, walju, dan kelaparan, wa naqsim minal amwal, dan kekurangan harta, wal anfus, dan jiwa, dengan kematian, was samarat, dan kekurangan biji-bijian. Dan di akhir ayat Allah memberikan kabar gembira bagi orang-orang yang bersabar, wa basyiris sabirin, yaitu orang-orang yang apabila mereka ditimpa musibah, mereka berkata, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Saudaraku sekalian, rahimani wa rahimakumullah, bulan Ramadan adalah bulan untuk menempa kesabaran. Pada saat puasa kita ditempa kesabaran kita, di mana kesabaran yang ditempa di bulan Ramadan ada 3. Yang pertama adalah sabar untuk mentaati Allah Subhanahu wa taala. Contohnya adalah kita berpuasa adalah mengikuti perintah Allah dan kita bersabar untuk berpuasa. Dan juga kita melakukan sholat tarawih, itu adalah perintah Allah
dan kita pun harus sabar untuk menjalankannya. Dan yang kedua adalah sabar untuk meninggalkan kemaksiatan. Karena ketika kita berpuasa, karena ketika kita berpuasa, kita sangat dianjurkan untuk meninggalkan segala macam perbuatan kemaksiatan. Semisalkan ghibah, adu domba, perbuatan-perbuatan maksiat yang lainnya. Maka kita harus sabar untuk meninggalkan semua itu. Dan yang ketiga adalah sabar dalam menghadapi musibah. Karena ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, di dalam puasa itu pasti kita akan merasakan haus, merasakan lapar, merasakan letih, dan itu semua merupakan musibah bagi kita, dan kita harus sabar untuk mendapatkan musibah tersebut. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, maka di bulan Ramadan ini kesabaran kita betul-betul ditempa. Makanya bulan Ramadan disebut juga dengan Syahrul Sabr, yaitu bulan kesabaran. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, karena sesungguhnya kesabaran itu, saudaraku sekalian, merupakan pokok daripada keimanan, modal keimanan, yang dimana sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu berkata, as-sabru minal imani bimanzilatir ra'si minal jasad. Sesungguhnya kesabaran di dalam keimanan adalah bagaikan kepala untuk badan kita. Sebagaimana badan kita tidak akan bisa hidup tanpa ada kepala, demikian pula keimanan kita, ma'asyiral muslimin. Keimanan kita pun demikian. Keimanan kita tidak akan bisa hidup tanpa kesabaran. Karena untuk masuk surga itu sangat berat, saudaraku. Perintah-perintah Allah itu sangat tidak disukai oleh hawa nafsu kita. Tapi sebaliknya, larangan-larangan Allah seringkali sangat disukai oleh hawa nafsu kita. Disinilah ma'asyiral muslimin, kesabaran sangat kita butuhkan. Terlebih betapa agungnya pahala kesabaran. Allah berfirman di dalam surat Az-Zumar ayat 10. Bukan, di dalam surat Az-Zumar Allah berfirman, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya orang-orang yang sabar diberikan pahala oleh Allah dengan tanpa batas. Bayangkan, ma'asyiral muslimin, apabila kita mendapatkan pahala yang tanpa batas. Oleh karena itu, pahala saum itu tanpa batas. Karena amalan-amalan lain akan ditulis oleh Allah dilipat gandakan dari 10 sampai 700 kali lipat. Tapi berbeda dengan saum. Saum tidak masuk ke dalam rumus ini. Karena saum pahalanya hanyalah di sisi Allah. Hanya Allah yang akan mengetahuinya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Betapa agungnya saum dan betapa kita sangat membutuhkan saum. Karena disitulah kesabaran kita sangat ditempa. Di bulan Ramadan ini kita akan ditempa kesabaran kita. Sabar untuk berpuasa, sabar untuk tarawih,
sabar untuk bertilawah Al-Quran, sabar untuk selalu di atas kebaikan, sabar untuk meninggalkan kemaksiatan yang bisa merusak saum kita. Saudaraku sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Maka kita berharap di bulan Ramadan ini kita senantiasa meningkatkan kesabaran kita. Kita tidak lagi berkata bahwa kesabaran saya ada batasnya, tetapi dengan adanya bulan Ramadan ini kesabaran kita menjadi tidak terbatas. Kita terus bersabar di atas iman dan ketakwaan sampai meninggal dunia. Semoga Allah memberikan kepada kita kekuatan dengan datangnya bulan Ramadan ini, dan dijadikan kita sebagai hamba Allah yang sabar dalam menghadapi ujian, sabar dalam menghadapi cobaan yang menempa, sabar untuk menaati Allah, dan sabar untuk meninggalkan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian saja yang bisa saya sampaikan di kesempatan kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.